Eh, Selamat malam teman-teman sekalian, saudara-saudariku, baik saudara-saudariku yang Katolik dan maupun saudara-saudari yang terpisah dari orang-orang yang dibaptis bukan Katolik. Tema pertemuan kita pada malam hari ini sebagaimana ditawarkan oleh tim Amor Vincit adalah pengaruh gnostisisme dalam kekristenan. Tetapi penting diingat bahwa ya saya belum tidak sempat kasih masukan untuk mengubah judul. Gnostisisme dengan kekristenan itu dua hal yang berbeda ya. Dan gnostisisme merupakan satu bentuk bidat kuno, bidat paling kuno yang sudah dipantai oleh para bapak gereja. Akan tetapi gnostisisme itu tidak ada matinya, tidak ada matinya. Maka bukan berpengaruh pada kekristenan, oke, tapi kita mengerucutkan tema pertemuan kita pada hari ini, pada malam hari ini, dan pegangan yang kuat ya, jangan terguncang karena kapal hendak berlayar. The influence of Gnostic and occult, the influence of Gnosis and the occult on the Protestant Reformation. Pengaruh Gnosis dan occult dalam reformasi Protestan. Kita akan bertanggungjawabkan. Tesisnya adalah pemberontakan Protestan, Protestant Revolt, dengan karakteristik asal-usul dan konsekuensinya tidak memiliki inspirasi ilahi karena tidak didasarkan pada pencarian kebenaran. Dalam pembicaraan ini, kita akan menunjukkan peran Gereja Katolik sebagai perwakilan eksklusif dan tidak tergantikan untuk penyebaran Injil Kristus melalui argumentasi historis filosofis, menyajikan temuan-temuan yang masih terlihat dalam masyarakat kita, yang tidak terbantahkan oleh siapapun yang memiliki hati nurani yang baik. Jadi kalau hati nurani ini sudah tumpul, pasti dia akan protes terus. Nah, ada beberapa poin yang kita bahas sesuai dengan sejarah gereja itu sendiri, sampai timbulnya kontra-reformasi. Yang pertama kita akan mulai dari abad pertengahan dan puncak kekristenan itu, abad ke-10 sampai ke-13. Kemudian datang Renaissance dan kesalahan filosofis pada masanya, itu abad ke-14 hingga abad ke-16. Kemudian kita akan melihat Descartes heresi, the Waldensian heresi, the nominalism of William Ockham, kemudian Meister Eckhart's irrationalis gnosticisme, kemudian ada pengaruh Kabbalah dan the occult, lalu ada mileniarisme, dan yang terakhir itu kontra-reformasi, yaitu sikap gereja yang sejati dalam menghadapi dekadensi seperti ini. Kemudian akan kita simpulkan dalam kesimpulan singkat. Nah, saudara-saudari, mari kita mulai dengan abad pertengahan dan puncak kekristenan, yaitu abad ke-10 sampai ke abad ke-13. Nah, sebagaimana halnya masyarakat yang terorganisir dengan baik, masyarakat abad pertengahan ini terdiri dari 3 kelompok. Rakyat, bangsawan, dan para imam atau klerus. Nah, klerus ini uskup, imam, diakonnya. Orang-orang memberikan keterampilan pertanian dan kerajinan yang menyebabkan munculnya perdagangan. Dengan sirkulasi barang, kebutuhan akan perlindungan mereka muncul, sehingga memunculkan kaum bangsawan, ya, knights, yang memegang kekuasaan militer. Nah, sebagai model masyarakat yang diilhami oleh hierarki ilahi dan dicirikan oleh ketidaksetaraan, ingat, cirinya adalah ketidaksetaraan, diketahui bahwa kekuatan pedang harus bertindak untuk kebaikan dan tunduk pada kekuatan Tuhan yang diwakili oleh gereja dan paus. Itu ciri abad pertengahan. Kita tidak bisa pakai kita punya ciri untuk impose ke abad pertengahan. Jadi, secara singkat, masyarakat abad pertengahan memiliki pilar strukturnya. Pertama, paus diterima sebagai otoritas tertinggi karena dia adalah wakil Kristus di bumi. Dan kedua, prinsip hak yang tidak setara. Ingat, hak yang tidak setara. Karena diakui bahwa Tuhan tidak membuat dan tidak ingin manusia setara, equal, tetapi serupa, similar. Ya. Oke, nanti kita bahas setara atau similar yang Tuhan maksudkan. Karena itu, untuk menghancurkan masyarakat abad pertengahan, perlu untuk menggulirkan dua pilar ini. Paus dan ketidaksetaraan hak.
Supaya masyarakat abad pertengahan bisa hancur, perlu digulingkan dua pilar ini. Paus dan ketidaksetaraan hak. Ingat, ketidaksetaraan hak. Dan ini adalah masing-masing target kaum revolusioner Renaissance dan kemudian revolusi Prancis. Kita beralih ke berikutnya, Renaissance dan kesalahan filosofis pada masanya itu abad ke-14 sampai ke-16. Itu yang pertama, perjuangan melawan kepausan. The battle against the Pope, against papacy. The battle against papacy. Perjuangan melawan kepausan. Renaissance yang diromantisasi oleh sebagian besar penulis sebagai periode seni dan sains yang berkembang, menyembunyikan kenyataan pahit di balik tabir penemuan kembali budaya timur yang indah ini. Dalam istilah filosofis, Renaissance adalah momen persiapan historis bagi reformasi Protestan. Ya. Menurut seorang sejarawan Austria, Friedrich Herr, the schism of the Holy Empire, which divided the Catholic Church into Eastern and Western, and the attempt to unravel bahasa Inggris ya, diterjemahkan dulu. Kutipan saya kutip langsung ya. Jadi, perpecahan kekaisaran suci yang membagi gereja Katolik menjadi timur dan barat, dan upaya untuk mengungkap misteri budaya timur yang masuk ke Eropa karena navigasi dan perang salib, sangat mempengaruhi pemikiran filosofis dan religius pada saat itu. Ya. Doktrin-doktrin patristik dari para bapak gereja yang sampai saat itu telah menyebabkan pembacaan kitab suci yang memadai dianggap hanya sebagai bentuk interpretasi alegoris. Ya, ini kutipan dari Intellectual History of Europe, page 83 dan 82 dan 83. Nah, pengabaian kesetiaan pada interpretasi patristik ini secara bertahap menghasilkan sirkulasi konsepsi baru tentang keselamatan jiwa, memberi ruang bagi sirkulasi filsafat gnostik dan ritus ritus sihir, magis ya, misterius, magic, sihir dari timur. Nah, Gnosis ini adalah dasar filosofis dari semua sekte yang menentang gereja selama seluruh periode sejarah yang diketahui. Ya, dasar filosofisnya sebenarnya gnostik. Contohnya misalnya John Calvin. John Calvin itu gnostik. Ya. Nah, yang kedua, heresi dan nasionalisme. Ada seperangkat kesalahan yang membentuk protestantisme. Ada heresi dan nasionalisme. Dua hal ini yang membentuk protestantisme. Keinginan untuk memulihkan kesatuan iman Kristen di Eropa dikombinasikan dengan korupsi nilai-nilai sebagian klerus, ini harus diakui, dan sirkulasi tulisan-tulisan Yunani yang pagan, Plato, Aristoteles, dan di antara para sarjana ini menghasilkan lahan subur bagi munculnya dan penyebaran doktrin-doktrin baru yang bertentangan dengan magisterium gereja. Doktrin-doktrin baru ini disebut heresi. Inovasi doktrin, jadi pasti heresi. Kesalahan semacam itu dianut oleh banyak pangeran dan raja yang melihat dalam heresi semacam itu kesempatan untuk memajukan ide-ide nasionalistik mereka dan untuk menaklukkan tanah dan properti gereja. Nasionalisme yang diperburuk di Jerman ini memiliki ikonnya Martin Luther, yang menggunakan interpretasi yang tidak memadai tentang indulgensi yang diberikan oleh gereja sebagai ujung tombak untuk memulai pemberontakan Protestan dengan tujuan yang jelas untuk merebut kekuasaan kepausan atas gereja Jerman dan menciptakan negara merdeka yang baru. Erik Fegelein, filsuf Protestan Jerman, dalam bukunya Study of Political Ideas, chapter 7, page 109, dengan rapi merangkum kesalahpahaman mengenai indulgensi dan hubungannya dengan reformasi. Berikut kutipannya dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan. Praktek indulgensi adalah tradisional dan hanya berarti pengampunan hukuman sementara yang diberikan dalam pengakuan dosa. Pelecehan. The abuse-nya ini mulai dengan kesalahpahaman populer ketika percaya bahwa indulgensi berarti pengampunan rasa bersalah dan tidak secara eksklusif sebagai pengampunan hukuman sementara. Peringanan hukum, pembebasan dari hukuman sementara, pengurangan hukuman sementara.
Nah itu, kesalahpahaman ini yang diputar-putar terus. The practice of indulgence was traditional and meant only the remission of the temporal punishment assigned in confession, dalam sakramen pengakuan. The abuse begins with the popular misunderstanding in believing that indulgences mean the remission of guilt. Mereka pikir itu surat penebusan dosa. Itu salahnya di situ. Pada itu remission of temporal punishment. Itu contoh jelasnya itu pada Santo Dismas di atas kayu salib. Itu indulgensi. Tuhan Yesus memberikan indulgensi penuh kepada penjahat yang ada di atas kayu salib. Nah, berikut ini ya setelah melihat dasar dari pemberontakan di nasionalisme dan heresi, kita lihat heresi-heresi utama yang membentuk reformasi, karakteristik mereka dan legasi mereka kepada protestantisme. Yang pertama, the Cathar heresi, heresi Cataria. The Cathars, ya, ini masih dalam bahasa kutipan dalam bahasa Inggris. Kaum Cathar ini adalah cikal bakal kaum humanis Italia dan sektarian Protestan. Dengan dualisme mereka, dualisme dari Cathar ini, dengan dualisme mereka, Tuhan kejahatan dan Tuhan kebaikan, pemahaman apapun tentang persatuan antara Tuhan dan dunia melalui sakramen-sakramen gereja sama sekali tidak mungkin. Cathar ini yang akhirnya membentuk Protestantisme juga. They also, mereka ini, orang-orang kaum Cathar ini, did not accept the existence of purgatory and believed in reincarnation. Ya. Ini catatan dari Friedrich Herr, Intellectual History of Europe, halaman 116. Bagi mereka, para Cathar ini yang menolak purgatory dan percaya pada reinkarnasi dan menolak persatuan Tuhan dan dunia melalui sakramen-sakramen, dewa kejahatan ini akan menciptakan dunia material. Oleh karena itu, seluruh alam semesta material akan menjadi jahat. Nah, dari karakteristik yang disebutkan ini, orang dapat melihat bahwa bagian dari filosofi ini diadopsi oleh Protestantisme pada abad berikutnya dan juga hadir dalam gerakan spiritis abad ke-18. Paul Sabatier, seorang pendeta Calvinis abad ke-19, menekankan peran menentukan paus dalam konfrontasinya dengan kaum Cathar, menulis dalam karyanya The Life of Saint Francis, the papacy was not always on the side of reaction and obscurantism. When it defeated the Cathars, its victory was that of civilization and reason. Kepausan tidak selalu berada di sisi reaksi dan obskurantisme. Obskurantisme itu maksudnya diam-diam saja, tidak bereaksi apa-apa. Ketika mengalahkan kaum Cathar, kemenangannya adalah kemenangan peradaban dan akal sehat. Ya. Jadi waktu kepausan mengalahkan kaum Cathar ini adalah kemenangan dari peradaban itu sendiri dan akal sehat. Begitu. Jadi jangan pikir abad ke-8 jadi orang tidak disebut apa-apa. Kemudian kita lihat The Waldensian Heresy. The Waldensian Heresy. Gerakan sesat ini dipimpin oleh Peter Waldo. Opposed honor paid to the saints and prayed to the dead. Menolak penghormatan kepada orang kudus dan doa bagi orang yang sudah meninggal. Waldensian. All kinds of external, dari Eric Vogelin, Study of Political Ideas. Semua jenis penyembahan, ya semua jenis worship, semua jenis penyembahan lahiriah dianggap sebagai penyembahan berhala. Bagi mereka, gereja Katolik telah diciptakan oleh Paus Sylvester pada zaman Konstantinus, dan seperti kaum Cathar, mereka menolak keutamaan Petrus. Eric Vogelin, Study of Political Ideas, chapter 7, page 113. Gagasan dan keberatan mereka terhadap gereja Katolik ini juga hadir dalam karakteristik Protestan hari ini. Menolak purgatori, bukan menolak purgatori, mereka menolak penghormatan terhadap orang kudus dan berdoa bagi orang mati. Nah, kemudian gagasan filosofis berikutnya adalah nominalisme dari William Ockham. Di Jerman, William dari Ockham itu di Inggris, yang adalah pembimbing rohani dari Luther, adalah seorang pembela nominalisme yang gigih. Filosofi ini, yang juga diadopsi oleh Luther, taught a kind of anti-realism, denying the existence and therefore the reality of universals and abstract objects. Oke,
Nominalisme itu apa? Dalam catatan Friedrich Hare, Intellectual History of Europe, mengajarkan semacam anti-realisme, menyangkal keberadaan realitas, dan karena itu anti-realisme menyangkal keberadaan eksistensi dan juga realitas universal dan objek-objek yang abstrak. Sesuatu yang abstrak itu disangkal. Ya. Hasil dari keterputusan antara realitas dan yang ilahi ini membayangi pemahaman akan kasih karunia Allah, rahmat, dan dapat dikonfirmasi dalam komentar-komentar tentang kehidupan Luther yang disajikan di bawah ini. Dalam bahasa Inggris saya terjemahkan. Teologi Luther, ini kutipan, teologi Luther ditempa dalam wadah perjuangannya untuk menemukan pengampunan dan kedamaian atas rasa bersalahnya yang luar biasa. Dia memiliki rasa kesengsaraan yang akut dan merasa seolah-olah dia berdiri dalam keseimbangan antara hidup dan mati. Trevor Oreggio, A Re-Examination of Luther's View on the State of the Dead, Journal of the Adventist Theological Society, ya, itu 2011. Dari Seventh-day Adventist Theological Seminary, Andrews University. Yes, SDA ini mereka yang mau beribadat pada hari Sabat segitu. Kemudian ada catatan dari H.J. Grimm, the human will is innately and inevitably evil and corrupted, and the desire for the evil is invincible. Kehendak manusia secara bawaan dan tidak terelakkan itu jahat dan rusak, dan keinginan untuk kejahatan itu tidak terkalahkan. Disputation against Scholastic Theology in Luther's Works 31. Ya, itu tentang nominalisme, pengaruh nominalisme. Kemudian muncul lagi seorang tokoh, Meister Eckhart, ya, dengan gnostisisme irasionalis gnostisism. Meister Eckhart ini adalah seorang biarawan Dominikan dan pengkhotbah yang mengajar teologi di Universitas Paris 200 tahun sebelum reformasi. Filsafatnya dianggap sesat karena mengajarkan mistisisme gnostik, mengklaim bahwa jiwa kita dan Tuhan adalah satu kesatuan, dan kesatuan ini harus dicapai melalui latihan spiritual. Menurut Peter Lilbach dalam artikelnya Into the Mystic, Meister Eckhart's view of the immediate knowledge of God implied that the mystic actually became the divine nature. Pandangan Meister Eckhart tentang pengetahuan langsung tentang Tuhan menyiratkan bahwa seorang mistikus benar-benar memiliki natur ilahi, memiliki kodrat ilahi. Sebuah ide karakteristik gnostik, ya. Ide yang gnostik, ini karakteristik gnostik. Mistisisme dan moralitasnya yang bahkan membela kekudusan dosa mempengaruhi Luther. Sebuah fakta yang dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan Luther berikut. Be a sinner and sin strong. Be strong in faith and believe in Christ. Ya. Jadilah pendosa dan berdosalah secara kuat. Berdosa secara kuat. Tapi kuatlah dalam iman dan percaya kepada Kristus. Jadi kamu boleh berdosalah sebesar-besarnya, tapi juga berimanlah sebesar-besarnya. Letter number 99 to Melanchthon, section 13, August the 1st, 1521. Ada pernyataan lain juga dari Luther. There is the certainty of salvation by faith alone, even if we were to fornicate and murder 1,000 times a day. Ada kepastian untuk selamat hanya melalui iman saja, bahkan jika kita berselingkuh dan membunuh 1000 kali dalam sehari. Joseph de Nifl, Luther und seine Entwicklung, ya, volume 2, halaman 1904 sampai 6. 1906. The sin of sexual intercourse in marriage differs in no way from adultery and fornication. Hubungan dalam perkawinan itu tidak berbeda dari persinahan dan perselingkuhan. The Griechen V. Luther, volume 3, page 304. Ide-ide Eckhart ini menjelaskan penekanan doktrin sola fide Luther, mengabaikan peran penting perbuatan dalam mengejar kekudusan dan pembenaran dosa-dosa kita, justifikasi dosa-dosa kita. Itu kemudian muncul lagi pengaruh berikutnya, Kabalah dan Okult. Selain koneksi gnostiknya, Protestanisme juga memiliki hubungan yang mendalam dengan okultisme dan sihir.
Unsur-unsur semacam itu tidak digunakan secara terbuka dalam perumusan doktrin. Doktrin-doktrin, terutama doktrin reformnya, melainkan digunakan secara terselubung, bahkan lebih menakutkan, membentuk ide-ide dan serangan terhadap magisterium gereja dan filsafat Thomistik. Filsafat Thomistik itu filsafatnya Thomas Aquinas ya, yang menjadi dasar dari filosofi gereja Katolik pada umumnya. Sebagai eksponen eksoterisme saat itu, Reuchlin dan Cornelius Agrippa membuat menarik hubungan antara dunia magik, dunia sihir, dan pemikiran di kalangan Protestan. Ya, ini kata orang ya, saya kutip supaya jangan. Reuchlin adalah salah satu penyebar besar gnosis Yahudi, Kabalah, di kalangan intelektual dan gerejawi pada abad ke-15 dan ke-16, dan merupakan salah satu diffuser besar Kabalah di kalangan reformasi dan renaissance. Diffuser, dia membaurkan Kabalah dengan reformasi. Ini pernyataan ini dinyatakan oleh Francis Yates, The Occult Philosophy in the Elizabethan Age, halaman 32, tahun 1979. Hubungan dekat Reuchlin dengan sihir dan hubungan konsekuennya dengan Protestantisme dapat dikonfirmasi dalam sebuah artikel oleh Charles Zika, profesor sejarah di The University of Melbourne, yang berkata, for him, in English, for him, Reuchlin, bagi dia, Reuchlin, budaya saja tidak cukup. Dia membutuhkan filsafat lain sebagai pengganti skolastikisme yang memiliki kekuatan. Dia menemukan ini dalam Neoplatonisme dengan inti sihir operatifnya dan inti magic operationnya. Neoplatonisme itu kan sedikit magic, prinsip emanasi itu kan dari Neoplatonisme. Oke. Reuchlin's De Verbo Mirifico and the Magic Debate of the Late 15th Century, Journal of the Warburg and Cortland Institutes. Oke, tahun 1976. Juga di Jerman, nama lain yang menonjol dalam okultisme yang mempengaruhi Protestantisme dan terutama Luther adalah Cornelius Agrippa, seorang penulis eksoteris yang menulis karya De Occulta Philosophia yang berkaitan dengan advokasi sihir alam untuk mendapatkan intervensi malaikat pada bidang material. Mirip-mirip Suanggi kalau di Timor. Magic is for Agrippa an alternative form of religious life, kata Paula Zambelli dalam bukunya Magic and Radical Reformation in Agrippa of Nettesheim, Journal of the Warburg and Cortland Institutes, vol 39, tahun 1976. Francis Yates dalam bukunya The Occult Philosophy in the Elizabethan Age juga menyebutkan asal-usul kabalistik karakteristik dari reformasi. Luther is the blunt reformer with a reform program of a kind inherent in Christian Kabbalah, which aimed to replace scholastic philosophy with something more powerful. Ya. Terjemahannya begini, Luther adalah reformis yang belak-belakan dengan program reformasi semacam yang melekat pada Kabbalah Kristen, Kabbalah yang membaur dengan Kristen, yang bertujuan untuk menggantikan filsafat skolastik dengan sesuatu yang menurut dia lebih kuat. Itu pengaruh dari Kabbalah dan okultisme. Kemudian ada mileniarisme. The millenarian heresy millenarian, which with root also in the Hebrew religion, juga berakar pada agama Yahudi, menurut J. Servet, desde el Talmud hasta la Reforma, dari Talmud menuju reformasi. Melalui penafsiran kitab suci yang keliru, ditandai dengan seringnya upaya untuk memprediksi peristiwa sejarah. Menurut Eric Vogelin, dalam bukunya Study of Political Ideas, millenarian beliefs are... Kutipan ini dari Vogelin ini, keyakinan millenarian hadir dalam dialektika Marxis, yaitu komunisme primitif, masyarakat kelas dan komunisme, primitive communism, class society and communism, dan mileniarisme Hitler yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang sempurna di Third Reich, ya, kerajaan ketiga, itu istilahnya Luther, Third Reich, kerajaan ketiga, dan dalam gerakan Protestan di kemudian hari. Seperti Adventisme yang ditandai dengan keinginan untuk meramalkan kedatangan kedua dari Mesias. Nah, sesudah
sesudah dikacaukan dengan heresi-heresi ini, muncullah kontra-reformasi. The attitude of the truth church in the face of the decadence. Kontra-reformasi was undertaken not in response to the reformers. Ya, ini pernyataan dari Daniel Robes. Itu bukan kontra-reformasi, itu bukan sekedar hanya bereaksi terhadap reformasi, no. Kontra-reformasi dilakukan bukan sebagai tanggapan terhadap para reformis, tetapi dalam kepatuhan terhadap tuntunan dan prinsip-prinsip yang membentuk bagian dari tradisi gereja yang tidak dapat diubah dan berasal dari kesetiaannya yang paling mendasar. The Catholic Reformation taken from the fall. Yeah. Ini dari Daniel Robes, bukunya The Catholic Reformation. Order-order reguler melakukan upaya reformasi mereka pada reformasi pertama mereka pada abad ke-14, 200 tahun sebelum Luther, membuktikan berkat-berkat Allah dan para laki-laki dan wanita ini, pria-pria ini, yang memulihkan iman dan moral Katolik yang sejati di tengah-tengah kerusuhan dan konflik Protestan di Eropa. Mujizat yang tidak terhitung jumlahnya datang untuk dilakukan oleh Allah melalui orang-orang kudus ini. Mereka yang sudah mereformasi gereja 200 tahun sebelumnya, ternyata membawa mujizat yang tak terhitung jumlahnya di tengah-tengah kerusuhan konflik Protestan di Eropa saat itu. Kita juga dapat menunjukkan bahwa semua pemulihan iman sejati ini dan pembersihan semua orang yang menodai ajaran gereja, seperti halnya Luther sendiri, sangat penting bagi pemurniannya. Dan kesimpulan ini didukung dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana dalam pasal 11 dia berkata, I hear that saya mendengar bahwa ada perpecahan di antara kamu, dan sebagian saya percaya karena pasti ada pertikaian di antara kamu, sehingga mereka yang terbukti kebajikannya dapat menonjol. Stand out. Proven virtue may stand out. Nah, seperti yang dikatakan Rasul Paulus itu, mereka yang memiliki kebajikan yang terbukti telah menonjol, yaitu gereja Katolik pasca reformasi. Saudara-saudariku dan saudara-saudariku yang terpisah, dengan demikian disimpulkan bahwa para reformis yang kesombongan, keserakahan, dan kehausannya akan kekuasaan menghasut mereka untuk mencari interpretasi kitab suci yang bertentangan dengan interpretasi patristik, meluncurkan keinginan tahuan mereka ke dalam gnosis dan okultisme, mencemari sastra, biara-biara, dan masyarakat dengan ajaran sesat mereka, dan mengobarkan pemberontakan yang membasahi Eropa dengan darah orang tidak berdosa. Akar gnostik dan okultisme semacam itu kemudian mencemari pemikiran banyak filsuf seperti Hegel, Immanuel Kant, Nietzsche, yang menciptakan dasar filosofis untuk dua revolusi besar lainnya yang akan terjadi kemudian, yaitu revolusi Prancis dan revolusi komunis di Rusia. Sangat menarik untuk dicatat bahwa revolusi-revolusi ini selalu mencari semacam kesetaraan, mematahkan hierarki yang ditetapkan oleh Tuhan yang merupakan model bagi masyarakat. Reformasi Protestan menyerang Paus, menuntut hak yang sama untuk menafsirkan kitab suci melalui free examination, dan menyebabkan perang 30 tahun di mana ribuan orang tewas dan lebih dari 1.000 kastil dihancurkan. The French Revolution, revolusi Prancis juga menciptakan hal yang sama, menuntut kesetaraan yang sama di bidang politik yang diwakili oleh monarki, dan membunuh dengan guillotine itu 300 orang per hari di tahun pertama semangat liberty, equality, and fraternity. Akhirnya revolusi Rusia, revolusi komunis, menerapkan kesetaraan yang sama ini di bidang ekonomi, dan untuk mewujudkan impian ini membunuh sekitar 200 juta orang. Mempertimbangkan hal di atas ini dan mengingat bagian itu, you will know them by their fruits. Are grapes gathered out of thorn and figs out of thistles? Matius bab 7 ayat 16. Apakah masih ada keraguan tentang buah yang buruk dan tidak adanya inspirasi dalam The Protestant Revolt atau pemberontakan Protestan? Sampai di sini tetap ada disclaimer, bukan gereja Protestan modern sekarang. Ingat, ini kita belajar sejarah sekaligus pemikiran filosofis. Kita tidak menuduh orang-orang Kristen di Indonesia yang dengan
tulus mau mencari dan mengenal kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus seturut tradisi reformasi yang mereka terima. Bukan itu yang dimaksud di sini. Ini adalah the Protestant Revolt pada abad ke-16. Kita semua belum ada saat itu. Kita hanya belajar sejarah. Terima kasih. Selamat malam.